never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't have Tante-tante memang beda. Halo cuy, apa kabar nih? Selamat Das 2023 mengisahkan ketika seorang tante-tante kesemsem sama anak muda. Saking kesemsemnya nih, tante ini pun melakukan hal yang di luar nalar. Apa sih yang dilakukan sama tante ini? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita gaskan. Dasal lang talaga. Dasal lang. Tante Maricar terbangun di pagi hari dari mimpi indahnya. Tante Maricar baru aja ditinggal ibunya meninggal. Jadi Tante Maricar hanya hidup sendirian. Apalagi pasangan pun tak punya. Untung aja masih ada temennya yang masih perhatian padanya. Tentu melihat keadaan Tante Maricar yang seperti ini, temennya jadi kasihan. Temennya ini pun menyarankan Tante Maricar untuk mencari pasangan. Ya nggak harus yang serius, yang penting Tante nggak sendirian aja gitu maksudnya. Tapi gimana ya cuy, Tante Maricar masih suka keinget tentang ibunya. Karena sampai akhir hayat ibunya hanya tinggal berdua dengannya. Akhirnya Tante Maricar pun berani untuk melawan rasa takutnya. Ia pun menginstal aplikasi bernama PikPak. Di sana ia bertemu seorang bocah culun bernama Miko. Miko ini pun berhasil membuat Tante Maricar kembali semangat dalam menjalankan hidupnya. Dari pagi, siang, sampai sore, ia pun selalu membuka PikPak untuk melihat Miko. Saking kesemsemnya, Tante Maricar sampai membeli merchandise-nya Miko dan ikut dalam acara meet and greet. Tentu aja hal ini tuh didukung sama temennya Tante Maricar. Karena setelah sekian lama, akhirnya Tante Maricar kembali bersemangat nih dalam hidup. Kumanang na natitira kong kabag. Singkat cerita, Tante Maricar sampailah di tempat acara meet and greet. Sesampainya di sana, Tante Maricar dikira mau menjemput anaknya. Tapi setelah dia mengeluarkan merchandise, dia pun dipersilahkan masuk. Ya tentu dong, ini acaranya anak muda. Tante Maricar yang paling tua nih. Tante Maricar pun langsung terpesona pada Miko. Bagaimana bocah culun ini memiliki badan yang sangat tegap dan kekar. Mereka pun berfoto bersama dan Miko pun mengucapkan terima kasih kepada Tante Maricar karena sudah datang ke sini. Maricar. Hello po, Tita Maricar. Singkat cerita, di malam harinya Tante Maricar pun meratapi fotonya tadi bersama Miko. Namanya rezeki mah nggak kemana cuy. Tiba-tiba Miko nih datang sambil meringis. Ternyata badannya kegigit ubur-ubur. Lah ya udah, sama Tante Maricar pun ditolonglah si Miko ini cuy. Dibawalah ke kamarnya. Tante Maricar pun jadi salting. Kesempatan emas bagi Tante Maricar bisa menghabiskan waktu bersama Miko seperti ini. Bukan cuma diobati, Miko pun sampai mencicip masakan buatannya Tante Maricar. Ya walaupun Tante Maricar suka dengan Miko, tapi Miko malah menganggap Tante Maricar sebagai ibunya. Gipon lang ako, Tita. Kasi plano ko magtuloy ng business eh. Setelah lukanya membaik, Miko pun pergi dari kamarnya Tante dan dijemput oleh temannya. Kenapa dijemput? Ya karena udah ada gadis lucu yang sedang menunggu mereka. Makanya mereka pun langsung gaskan. Sedangkan Tante Maricar malah asyik membayangkan Miko cuy. Aduh, rada beda nih tante satu ini ya cuy. Tapi kesenangan Tante Maricar ini berubah 180 derajat saat di pagi hari. Banyak komentar negatif terhadap Tante Maricar yang ngapain gitu datang ke meet and greet-nya Miko. Sadar umur tante, kata salah satu fansnya Miko. Nah dari sinilah Tante Maricar tersadar bahwa dia sudah tidak muda lagi. Dia harus lebih sadar diri. Tante Maricar pun pulang ke rumah. Tapi dia tetap memperhatikan Miko. Tante Maricar pun berpikir keras bagaimana bisa awet muda lagi. Dan tanpa sengaja muncul sebuah iklan operasi wajah. Yang gak pakai pikir panjang, Tante Maricar pun langsung pergi ke klinik kecantikan ini dan berkonsultasi kalau dia mau operasi wajah. Edges way or a deep down inside way. Dokter ini pun kaget melihat kondisinya Tante Maricar. Tapi ya namanya permintaan pasien, dokter pun mencoba menuruti saja. Dokter ini pun menjelaskan bahwa yang akan dilakukannya bukan cuma operasi wajah doang, tapi dia juga akan menyedot lemak di tubuhnya Tante Maricar. Awalnya Tante Maricar udah semangat banget, tapi pas denger biaya operasinya, Tante Maricar malah langsung kabur. Tapi tiba-tiba dia ketemu nih sama wanita yang udah berhasil dioperasi. Wanita ini pun memberikan nasihat kepada Tante Maricar buat operasi aja deh dan menikmati hidup. Umur wanita ini udah 62 tahun cuy.
Coba lu bayangin, umur 62 tahun tapi masih kenceng kayak gini. Tante Maricar pun langsung balik lagi dan berubah pikiran. Ya udah dok, ayo kita gaskan. Itulah kata Tante Maricar. Tante Maricar pun langsung rebahan di ruang operasi. Tante Maricar pun mulai merasakan berbagai treatment dari bagian wajah, perut, sampai juga paha. Dan inilah Tante Maricar malah mukanya jadi mirip mumi ya. Tapi hasil operasinya tuh sungguh luar biasa. Tante Maricar langsung berubah jadi seperti anak muda. Gak perlu waktu lama, Tante Maricar langsung balik ke tempatnya Miko. Dengan model yang kayak begini, Tante Maricar langsung jadi pusat perhatian, membuat iri semua gadis di sana. Dan menjadi incaran para bocah puber. Tapi ternyata operasi itu hanya luarnya aja. Tiba-tiba lututnya Tante Maricar sakit cuy. Namanya umur mah nggak bisa bohong. Nah datanglah si Miko menggoda Tante Maricar. Kali ini Tante Maricar menggunakan namanya Mary Carey. Ada-ada aja ya. Yang ngobrol-ngobrol, Miko pun menawarkan diri untuk mengantar Tante Maricar pulang. Ya Tante mah nggak nolak, diantar pulang lah naik KLX. Sesampainya di rumah, Miko langsung gaskan. Tapi dia pun terkaget-kaget melihat fotonya Tante Maricar. Nah loh, Carey pun beralasan kalau dia nih keponakannya Tante Maricar. Dan kebetulan Tante Maricar lagi pergi ke luar kota. Jadi mereka bebas mau ngapain aja nih cuy. Tapi yang terjadi, Miko malah jadi nggak tega mau melakukan kuda-kudaan bareng Carey. Dia pun malah pamit undur diri ya. Carey pun kecewa. Di keesokan paginya, temannya tuh datang dan terheran-heran dengan kondisi Tante Maricar yang sekarang betapa cantik dan mulusnya. Tapi dia pun lebih terheran-heran saat mendengar bahwa Tante Maricar menghabiskan semua tabungannya dan sampai menggadaikan rumahnya untuk operasi ini cuy. Wadaw. Tapi Tante Maricar mah gak peduli, seumur hidupnya dia terlalu mengutamakan keluarga sampai-sampai dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Makanya kali ini dia pun egois dengan mengutamakan dirinya sendiri. Tante Maricar pun menghabiskan waktu bersama Miko. Dari pantai, di rumahnya, di restoran, pokoknya selalu deh gaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Tante Maricar merasakan bahagia, merasa seneng dan merasa disayangi. Miko pun tampaknya juga sangat nyaman sama Tante Maricar versi mudanya ini cuy. Gak perlu waktu lama, Miko pun melamar Tante Maricar. Tanpa dia tahu kalau ini adalah emak-emak umur 50 cuy. Miko beneran jatuh cinta pada Tante Maricar. Beberapa bulan berlalu, mulai efek samping dari operasinya kelihatan. Operasi ini cuma tampilan luarnya aja, sedangkan tulang-tulang dan sendinya Tante Maricar tetap tidak berubah. Dia tetap wanita umur 50 tahun, merasakan sakit di semua sendi dan tulangnya. Bukan cuma itu aja, karena Tante Maricar terlalu sering digas, dia pun sampai lupa bekerja. Dampaknya, ya dia dipecat cuy. Tapi di sisi lain, Carey dan Miko malah makin lengket. Bener-bener gak bisa dipisahkan ini mah cuy. Namun kebersamaan mereka harus udahan sebentar. Karena Miko harus pergi ke luar negeri untuk bertemu dengan orang tuanya. Miko sih berjanji ini cuma 3 minggu. 3 minggu tanpa ketemu dengan dirinya. Hari-hari pun berlalu, Carey sendirian aja tanpa pacarnya. Dan tiba-tiba, keriput mulai kembali muncul. Carey pun jadi panik. Ia pun langsung pergi berlari ke klinik dan menemui dokter. Baru juga nyampe, Carey udah kembali ke wajah aslinya. Tante Maricar pun panik, tapi si dokter cuma tersenyum. Ternyata dari awal dokter ini udah memberitahu kalau operasi ini tidak permanen. Akan ada waktunya Tante Maricar kembali ke bentuk semula. Tante Maricar nggak terima, dia harus kembali cantik, harus kembali muda. Ya si dokter mah enteng aja, dia bilang kalau mau cantik lagi ya bayar lagi, nanti dioperasi lagi. Tapi Tante Maricar sekarang udah nggak punya duit. Semua duitnya udah dia pakai membayar operasinya yang pertama. Dan lu tahu cuy, apa yang dilakukan Tante Maricar? Peralatan dokternya diambil. Terus Tante Maricar ngumpet di balik pintu. Tante. Anesthesia to! Ya akhirnya Tante Maricar kembali ke rumah dengan kondisi yang seperti ini. Untung masih ada sahabatnya yang menemani Tante Maricar. Ya masih ada beberapa waktu sampai Miko kembali dari luar negeri.
Sahabatnya ini sih menyuruh Tante Maricar untuk jujur aja apa adanya kepada Miko. Kalau dia adalah Tante Maricar nenek-nenek berumur 50 tahun. Tapi yang dilakukan Tante Maricar, dia malah nekat menyuntikkan obat ke wajahnya sendiri cuy. Yang terjadi wajahnya malah bengkak. Aduh, tante. Di sisi lain, Miko pun galau banget karena Carrie tiba-tiba mengghosting dirinya. Tidak ada kabar, ditelepon gak diangkat, di SMS gak dibales. Begitu juga dengan Tante Maricar yang khawatir dengan Miko. Ia pun gak mau Miko malah jadi sakit hati seperti ini. Ia pun mengirim surat kepada Miko atas permintaan maafnya. Tapi yang terjadi, Miko malah datang ke rumahnya Tante Maricar. Sambil meneriaki namanya, Miko pun dengan setia menunggu Carrie. Pada akhirnya ya Miko harus pulang dengan rasa kecewa. Begitu juga dengan Tante Maricar yang harus bersedih. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu nih, Tante Maricar kini lanjut menjalankan hidupnya. Tanpa sengaja, Tante Maricar bertemu dengan Miko. Di sebuah toko roti, pembicaraan pun terjadi di antara mereka berdua. Di tengah obrolan mereka, Miko pun memperkenalkan pacar barunya yang seorang tante-tante umur 50 tahun cuy. Yang ternyata si Miko ini memang nyarinya yang udah berumur, yang udah berpengalaman, yang berumur memang beda kata si Miko. Lah si tante malah jadi emosi. Kalau tahu begini ya si tante ngapain buang-buang duit buat operasi ya kan cuy. Tante Maricar pun menceritakan kepada sahabatnya. Sahabatnya ini malah memberi semangat pada Tante Maricar untuk menceritakan yang sebenarnya pada Miko. Karena Miko sebenarnya tidak masalah dengan wajah. Yang Miko inginkan adalah perhatian dan kasih sayang dari wanita yang ia cintai. Makanya Tante Maricar pun memberanikan diri untuk membuat sebuah video yang berisi pengakuan kalau dia adalah Carrie dan Carrie adalah dirinya. Semua ini ia lakukan karena dia insecure, umur 50 tapi jatuh cinta pada bocil umur 20-an. Tante Maricar pun jujur kalau dia benar-benar mencintai Miko cuy. Miko pun sampai menangis. Tapi di sini Tante Maricar tidak meminta Miko untuk balikan. Tante malah minta Miko untuk terus menjalani hidup. Karena Tante Maricar malah dekat dengan temannya Miko. Selesai, itulah dia alur cerita film kali ini. Dari film ini kita bisa mendapat pelajaran buat jangan insecure. Tante Maricar nih udah insecure duluan cuy. Takut tidak diterima oleh Miko karena umurnya sudah 50 tapi Miko masih umur 20-an. Ternyata si Miko mah tidak mandang umur. Yang Miko lihat adalah ketulusan dan kasih sayang. Jadi jangan patah semangat sebelum kalian mencoba. Semoga apa yang kalian inginkan bisa tercapai. Jangan mudah menyerah dan teruslah berusaha. Terima kasih yang nonton sampai habis. Gua cabut dan dadah.